Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada lain? Masya Allah. Waalaikumsalam. Lagi diuji. Waalaikumsalam. Anugerah sesirangan, Masya Allah. Tinggi. Waalaikumsalam. Seberataan. Oh ya kah, asih memotor, Masya Allah. Tinggi. Mudah-mudahan ulun bisa umrah aja. Tinggi, doakan masih mustajabah doa. Habis umrah lah, Masya Allah. Tinggi. Ada aja kalau mau kurma mentah. Izin mendengar guru. Inggi ahli Kalimantan Selatan. Ahmad, terima kasih. Nah, kada tahu ulun apa timani, kada mengerti ulun. Nah, belum lagi dapat apa namanya sirnya nih, hendak tima apa ini belum ketahuan lagi. Masalah takdir aja. Kita jalan ini sudah takdir. Ini kan tapi dipikirkan, disyukuri, diridai aja yang ada nih. Tikus kelapa, cara bertauhid sehari-hari seperti apa, bro? Cara kita bertauhid, menunjukkan bertauhid itu taat, bang. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu cara kita bertauhid. Itu pengamalan tauhid sudah tinggi sebenarnya. Pengamalan kayak apa aja, ma'rifat itu ya seperti itu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, bukti orang ma'rifat itu mengamalkan, menjalankan, mematuhi segala perintah, menjauhi larangan. Itu tandanya orang itu ma'rifat seperti itu. Tandanya orang bertauhid seperti itu juga. Karena orang bertauhid itu berarti percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada surga, percaya kepada neraka. Itu namanya bertauhid namanya juga. Ini namanya iman namanya. Ya, bertauhid itu beriman, percaya kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan, percaya dengan yang diperintahkannya, percaya dengan yang diutusnya. Itu bertauhid kita itu. Izin melihat titip-titipian tadi. Ini kada apa-apa. Masya Allah. Takdir kenapa banyak kada adil, guru? Bukannya kada adil, karena kita kada tahu rahasia, bukan kada adil. Nah, kalau kita menyambatkan Allah Ta'ala itu menentukan kita ini, kenapa aku kada sugi, kenapa aku kada berdoa, kada dikabulkan. Itu di pandangan kita apabila menanyakan, memasalahkan itu, Allah Ta'ala ini kada paham, kada mengerti, macam-macam. Kada adil Allah Ta'ala ini, berarti kita menafikan, kada bertauhid lagi kita. Orang yang bertauhid itu artinya percaya bahwasanya Allah Ta'ala itu sempurna dalam setiap menjadikan sesuatu, termasuk pada diri kita, yang terjadi pada diri kita, yang akan terjadi dalam diri kita. Itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala orang mengatakan tidak adil, mengatakan orang ini Allah Ta'ala itu tidak ciptaannya tidak sempurna, berarti orang itu belum sempurna lagi bertauhid. Hingga apalagi sampai menyambat Allah Ta'ala itu kada adil. Itu menyatakan orang itu menafikan sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mengetahui dengan sesuatu yang diciptakannya, sebelum diciptakannya, ketika diciptakannya, dan akan yang diciptakannya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dia maujud, kada maujud, habis itu fana, hilang. Artinya dari kita sebelum ada, sesudah ada, dan sesudah ada kita tidak ada. Itu sudah semua di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Lalu kita mengatakan Allah Ta'ala itu tidak adil. Nah, berarti kita kada percaya dengan ilmunya Allah Ta'ala, sifat ilmunya Allah Ta'ala. Berarti kita belum bertauhid lagi sebenarnya. Judulnya cara membuka hijab, guru. Bagus tuh. Judul tuh. Bila berpisah dua bini ini salah satu takdir jualah. Ia bahagian daripada takdir. Karena di Quran itu kan ada cara orang berpisah. Semua yang di Quran itu adalah gambaran-gambaran yang akan terjadi pada diri manusia.
ada talak, ada jodoh, macam-macam semuanya itu ada. Makanya hukumnya Allah Ta'ala tuh kada namanya kekal sepanjang zaman. Karena terjadi terus. Karena sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala seberataan. Itu akan terjadi. Seperti itu. Supaya kita kawa paham lawan mengerti lawan Allah jahager. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa amalan supaya tidak berburuk sangka guru? Husnujan namanya. Kalau berburuk sangka kan berarti suujan. Lawannya apa? Husnujan, sangka baik. Husnujan tuh sangka baik. Pandang nang bagus-bagus. Ya itu. Pandang yang bagus, bukan yang bagus-bagus. Yang kada bagus pun dipandang bagus. Itu namanya amalan kita supaya bagus tuh. Muhammad Syarif. Kita kasihkan judul dulu lah biar enak, biar kawan tadi ya emas tadi nah. Sesuai dengan judul emas kehendaki apa tadi tadi. Membuka hijabnya judulnya lah. Ntar dulu lah. Mudahan dapat lah. Ntar dulu lah. Nah, sebentar aja tak. Ya, taat dan maksiat itu semuanya memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita itu bisa diberikan Allah Taala ikhtiar namanya. Diberikan ikhtiar itu yaitu akal kita untuk membedakan yang baik lawan yang buruk. Ujar Allah Taala dalam Quran, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira." Nah, kita itu kadang-kadang dikuasai oleh nafsu, lalu diturunkan Al-Quran, diturunkan Rasul. Inna arsalnaka syahida. Aku turun, ku utus, kata Allah Ta'ala, Rasul itu sebagai saksi nanti. Syahidan sebagai saksi, mubasira wa munazira. Nah, Nabi ini memberi kabar yang baik, memberi kabar yang kada baik. Itu dengan Nabi tadi itu. Mudah guru cara membuka hijab. Yang paling cepat itu terbuka hijab itu adalah berkhidmah dengan guru. Pian kalau berkhidmah dengan guru itu kadang merasakan pian itu beramaliyah yang payah, yang susah kada kini pian merasa. Jadi kalau orang berkhidmah dengan guru dengan cinta, itu dengan kasih sayangnya, dengan mengikut nabi, mengikut guru, tanpa dia beriktirat dengan cinta, itu lebih cepat terbukanya daripada orang yang beramaliyah. Dan lebih sempurna terbukanya dan lebih lama lezatnya ketika seseorang itu terbuka hijabnya itu melalui dengan guru tadi itu lebih utama. Guru kita ini sebujurnya diberi memilih dan memperlakukan bukan bukan diberi kebebasan, tetapi kita itu disuruh memilih yang baik meninggalkan yang buruk. Bagaimana cara bermakrifat yang benar? Berguru. Kalau tidak berguru, bagaimana cara bermakrifat yang benar? Karena ilmu makrifat itu harus dipelajari dengan guru yang ahli. Satu, dengan guru yang ahli. Yang kedua, guru yang wasil. Jadi bagaimana cara bermakrifat yang benar? Berguru dulu. Jadi kalau kita belajar sendiri, itu ada bisa kalau ilmu makrifat. Kalau fikih masih-masih. Karena ilmu makrifat ini harus melalui tahapan belajar ilmu tauhid dulu. Mengamalkan ilmu tauhid, lalu namanya kita masuk kepada ilmu hakikat. Nah, masuk ke dalam ilmu hakikat, kita amalkan ilmu hakikat itu baru nanti diberikan Allah Ta'ala kemakrifatan. Jadi batas kita tuh belajar ilmu tauhid lalu mengamalkannya sampai kepada hakikat, dibimbing oleh guru, baru mencapai makrifat. Itu pun kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala kemakrifatan. Kalau tidak, enggak.
Walaupun kita ini belajar ilmu ma'rifat, kitabnya banyak, kalau kita tidak bisa mengamalkannya, nah itu kita kada mencapai juga kelezatan ma'rifat. Tetapi walaupun orang mengamalkan ilmu ma'rifat itu tidak juga menjadikan dia itu harus ma'rifat, enggak. Paling tidak dia tahu ilmunya. Karena kema'rifatan itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Pindah alam guru kayak apa yuk? Pindah alam itu kayak apa maksudnya? Bagaimana cara khidmat santri yang jarak yang jauh, tidak dekat guru. Nah, sekarang kan zamannya telepon. Iya, supaya guru ingat dengan kita itu seperti apa, itu terserah kita. Tapi hubungan yang pasti itu dengan guru kita adalah mengamalkan wiritan yang diberikan guru kita. Jadi mengamalkan itulah kita memusahadahkan guru kita, menghadirkan guru kita tatkala kita mengamaliyahkan amaliyah yang diberikan sidin, diberikan beliau. Itulah penghubung utama antara kita dengan guru kita. Setelah itu kita mengamalkan itu dengan menghadirkan beliau. Dan menghadirkan beliau itu tidak mungkin bisa hadir kecuali kalau tidak cinta. Kalau tidak sayang dengan guru itu tidak mungkin hadir guru kita ketika kita beramaliyah. Guru tolong jelasin yang dimaksud wadi, madi, mani, manikam itu asal kejadian sayang ai. Asal kejadian. Jadi kada perlu pian wadi, mani, manikam itu. Manikam itu jadi artinya. Itu kada perlu pian, itu ilmu rakam namanya. Ilmu mengenal diri. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat yang dari situ, itu lama kita hanya wasilnya. Lama karena itu biasa dipakai untuk kepahlawanan. Jadi kalau pian hendak tujuannya untuk marifat, tinggalkan dulu yang itu, yang mau madi, mani, manikam itu, ada usah itu. Ya, kalau bisa, kalau kada bisa kada apa-apa belajar dari situ karena itu kebanyakannya digunakan untuk ilmu pahlawan. Dulu ulun belajar itu juga bahari, nggih, tapi ulun tinggalkan. Maksud guru ulun sudah pindah alam, oh ya kah? Atau wafat, ya itu kada apa-apa kalau kita masih ada wiritannya, baca dengan wiritannya sampai kita wasil walaupun guru kita sudah meninggal. Kalau guru kita sudah meninggal, untuk menghubungkan kita dengan guru kita itu yaitu wiritannya. Kalau dia murabi mursid nanti dibimbingnya, entah itu di mimpi kita terus dibimbingnya sampai kita mencapai wasil, atau nanti diberikan mimpi dia membawakan guru mursid yang lain, seperti itu kalau guru kita sudah meninggal. Mendapat bimbingan di Kumal apakah bisa dibilang sudah berguru? Apabila dia bertemu saja dengan gurunya, pernah bertemu dengan gurunya, belajar dengan gurunya, lalu dibimbing lewat HP aja tidak apa-apa. Karena membimbing seorang murid itu tidak mesti setiap hari, tidak. Guru murabi mursyid itu memberikan wiritan. Nanti kalau dia dapat isyarat bahwasanya muridnya seperti ini, dia bisa aja menelepon. Bisa aja dia tuh menghubungi akan itu murid. Atau ketika murid itu berkunjung kepada gurunya, nanti dia akan memberitahukan rahasia-rahasia yang akan bukan rahasia bang sebenarnya, langkah-langkah yang dia lakukan untuk menjalani perjalanan itu. Jadi kalau kita misalnya dari guru kita jauh, tetap aja berwiritan sesuai dengan perintah guru tadi. Kadang kita telepon guru kita. Tapi kalau dia dapat isyarah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kita, dia akan menelepon akan kita biasanya atau memberitahu kita lewat mimpi. Wallahu alam. Apa maksudnya belajar sampai bungul? Muntakunan ulun kayak ini ulun kada kurang paham. Artinya kalau kita belajar itu sampai kita itu kada merasa lagi mempunyai ilmu. Artinya mempunyai sifat, mempunyai afal sampai di situ. Artinya orang yang sebenar-benarnya itu mengerti itu nanti apabila dia tidak mengerti lagi. Disitulah yang sebenarnya benar mengerti. Orang yang benar-benar ma'rifat itu ketika dia tidak mengerti lagi akan dirinya. Hilang dirinya di dalam kema'rifatan itu. Itulah belajar sampai bungul. Sampai bungul itu mengetahui bahwasanya dia kada mempunyai ilmu. Dia kada mempunyai kudrat. Dia kada mempunyai iradat. Dia kada mempunyai hayat. Dia kada mempunyai jad. Ilallah. Itu baru dia belajar sampai bungul. Sampai bujur-bujur kadada kita ini, sampai bujur-bujur hilang kita ini. Jadi kalau orang belajar itu semakin dia merasa mempunyai ilmu, berarti dia semakin jauh daripada mengenal sifat Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau dia itu merasa dirinya yang maujud, maka dirinya akan jauh daripada zat yang wajibal wujud itu. Kalau dia merasa mempunyai apal, maka dia jauh daripada kebesaran yang punya apal. Seperti itu. Masya Allah, kandawa. Yo, ujar guru Juhdi Jarsidin, ya itu tadi ulun jelaskan. Nanti macam-macam pemahamannya sayanglah. Mengamalkan wirid guru lalu ingat sidin. Tapi hati kadang menggebu.
Pas ingat sidin itu termasuk dalam cinta kalah guru lah. Mengingat itu beda dengan cinta. Kalau kita mengingat itu makam kita untuk mencintai. Tapi kalau ingat itu sudah di makam mahabbah. Karena cinta itu perlu mengingatkan. Kalau orang tuh cinta dengan seseorang, dia kada perlu mengingatkan karena ini timbul sendirinya. Jadi beda tenanglah antara kita mengingat, cinta karena mengingat dengan ingat. Itu beda. Kalau ingat itu benar-benar cinta. Ingat, bujur langsung kada diingatkan pun ingat. Ingat kita. Kalau dia walaupun tidak diingatkan, tetap ingat. Walaupun kada dibayangkan gurunya, tetap ada gurunya. Nah itu berarti orang itu sudah panah, namanya sudah di makam mahabbah namanya. Kalau mengingatkan itu masih di dalam makam musyahadah, namanya dengan gurunya. Masya Allah, terima kasih Wahyu Al-Fikira, Masya Allah. Thank you Dinita, sehat selalu, amin. Doakan sama-sama Wahyu, Masya Allah. Masya Allah Muhammad Nurbi. Wahyu, Masya Allah, terima kasih hadiahnya, Masya Allah. Adakah yang kada terbaca nih? Masya Allah, terima kasih. Apa itulah mawar apa itu? Mur bintang malam Furda, Masya Allah, terima kasih. 000 terima kasih hadiahnya, Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Assalamualaikum ala Raja Wali, Masya Allah, Raja Wali, terima kasih hadir Wahyu, Masya Allah, banyak hadiah. Lentera, terima kasih semuanya, Masya Allah, tabarakallah, barakallah, barakallah. Sallallahu ala Muhammad. Raja Wali, Masya Allah. Go Fufuler, Masya Allah, Wahyu, Masya Allah, barakallah. Sihatlah Wahyu lah sekeluargaan, Masya Allah. Lentera, apa kabar dari Madianan? Oh Madian, Masya Allah, sihat-sihat, alhamdulillah. Madian ulun tabe, Masya Allah. Ulun pulau sudah dari Ahmadian Martapura, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah sehat baik, Masya Allah Wahyu. Terima kasih Wahyulah, Masya Allah. Doanya guru minta ulun, sama-sama kita mendoakan. Siapa tahu doa itu kadang mustajab di sisi ulun, mustajab di sisi pian. Karena doa itu kadang mesti mustajab, siapa aja bisa dimustajabkan Allah Ta'ala doanya. Duduk menyimak materi pian, Masya Allah. Ulun malah kada ingat dengan materi ulun. Membuka pintu ma'rifat. Ini malah ulun lupa lah dengan tema ulun, masalah lah. Yang utama kalau orang sudah berjalan di dalam ma'rifat ini, pembukanya yang pertamanya itu adalah guru. Guru kita pembukanya. Tidak mungkin seseorang itu terbuka pintu ma'rifatnya kecuali dengan guru. Ulun guru kada berguru, tapi ulun punya ilmu. Nah dapat ilmu itu kan masih dari guru. Pian biasanya membaca salawat misalnya. Ulun kada berguru-guru tapi ulun membaca salawat. Nah salawat itu kan didapat dari guru. Jadi pintu utamanya kita itu adalah mencapai kemakrifatan itu dengan berguru tadi. Berguru itu dapat ilmu, lalu kita mengamalkan ilmu itu dengan bimbingan guru. Jadi guru itu ada ulun jelaskan lah di forum lain lah, di lain. Guru itu ada namanya guru khusus, ada namanya guru tabaruk namanya. Begitu juga dengan santri. Santri itu ada namanya santri tabaruk, ada santri khusus namanya. Murid khusus namanya. Nah, murid khusus itu berarti dia berguru dengan guru yang khusus. Yang khusus inilah yang bisa membukakan cepat pintu ma'rifat kita. Berarti itulah. Ntar dulu pertanyaannya baru terliung. Bila rancak musyahadah kalah guru itu bisa menumbuhkan cinta yang tanpa dicita-citakan, yang diulah-ulah lah guru. Iya, karena itu harus rancak dulu memusyahadahkan guru kita. Jadi yang kita itu kada mungkin kita tuh kada mencintai karena guru kita itu adalah guru murabi mursyid kita misalnya. Itu mesti kita mencintainya. Guru murabi mursyid tadi itu kada mungkin kita kada cinta karena dia membimbing secara zahir dan batin dengan kita.
membelokkan kita daripada jalan yang kada lurus menjadi lurus. Itu guru kita yang menjadikan hati kita asalnya kada kenal menjadi kenal, hati kita menjadi buta menjadi melihat. Itu guru kita yang murabi mursyid tadi itu. Dan dengan itulah kita merasakan kecintaan daripada guru tadi itu, karena memberikan paham dengan kita, memberikan kasab dengan kita. Itu guru kita. Kasab itu maksudnya terbuka, asalnya tidak paham menjadi paham, asalnya tidak lembut menjadi lembut, asalnya tidak mengerti menjadi mengerti, asalnya malas menjadi rajin beribadah. Itu guru kita. Ya, disitulah nanti ketumbuh cinta kita terhadap guru kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Kada apa-apalah guru kalau murid tidak sependapat dengan gurunya karena ada syariat, fikih dan sebagainya tidak dijalankan. Pian ini ulun bertanya dulu lah. Pian ini nang berpandiri ini pian sudah di murid khusus kah atau di murid biasa? Jadi sebenarnya ulun perlu bertanya lah Pami Samarinda lah. Karena bila inya sudah masuki kepada murid khusus, pian kada mungkin beriktirat. Kenapa? Nah ulun jelaskan dengan pian. Karena orang yang murid yang khusus itu ujiannya itu yang paling dekat nanti dengan gurunya. Ujiannya. Pian kita melihat sebagian kada dijalanakan ya. Kenapa guru kayak inilah ya? Kenapa guru kayak ini ya? Itu kalau pian murid khusus, itulah membuktikan pian itu cinta kada dengan guru pian. Nah itu dijar ulun tadi, bila cinta pian itu benar, pian kada mau beriktirat dengan guru pian. Itulah ujiannya pian tu mahabbah dengan guru itu, ada kada iktirat lagi diuji oleh gurunya. Beriktirat pian, wah kenapa guru inilah kada berpuasa aja sidin. Misalnya kada puasa sunat, puasa wajibnya, tak sidin wajib puasa. Kenapa sidin kada puasa asura lah, pada orang mbak puasa asura gana pahalanya aja. Kada dijalankan sidin yang sunnah ini aja. Misalnya, nah itu ujiannya dari guru pian itu pian beriktirat namanya kena. Itu membuktikan bahwasanya pian kada dalam keadaan mahabbah yang sebenarnya lagi. Nah, jadi orang yang bermurabi mursyid dekat dengan guru itu ujiannya nanti yang dekat dengan gurunya lah. Paling dekat. Umpat batakun mana yang tadahulu kabul doa, orang miskinkah atau orang kaya? Masalah kabul dan kabul itu kada memandang orang miskin dan orang kaya. Yang kada miskin orang kabul, miskin kah orang kaya kah yang didahulukan kabul. Semuanya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tetapi waktunya tetap ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hari ini orang miskin dikabulkan, untuk dikabulkan, maka tidak dikabul. Orang kaya sesuai dengan takdirnya, maka juga. Jadi tidak memandang dua itu miskin dan kabul. Miskin dan kaya dikabulkan yang mana lebih dulu. Yang kedua, orang itu supaya cepat dikabulkan doanya, dia dalam keadaan setawadu mungkin. Artinya bujur-bujur memandang sifat rububiyah dan sifat ubudiyah terhadap dirinya. Benar-benar menumbuhkan ketika berdoa itu menumbuhkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan, sehingga tajalilah sifat kebesaran Allah Ta'ala dengan dia. Nah ketika orang ini berdoa seperti itu, dalam keadaan seperti itu cepat dikabulkan. Seandainya tidak dikabulkan dalam keadaan orang yang memandang rububiyah Allah Ta'ala dan memandang dirinya adalah sifat ubudiyah, seandainya tidak dikabulkan dia sudah senang. Kenapa? Karena sudah menyatakan dirinya sebagai hamba. Jadi setinggi-tingginya kita itu berdoalah, sehebat-hebatnya kita berdoa. Yang paling hebat dikabulkan doa itu adalah ketika kita itu merasakan diri kita itu di titik terendah di sifat kehambaan. Itu pian kadang memerlukan lagi menghajatkan kepada dikabulkan doa. Kenapa? Karena yang kita hajatkan itu orangnya hadir. Understand pian? Mengerti pian? Kita itulah kalau berdoa, ya Allah minta rezeki yang banyak, yang halal, yang macam-macam. Tetapi tatkala hati kita itu di dalam tingkatan ubudiyah yang terbesar, yang terendah, disitulah kita melihat makam rububiyah yang meliputi akan diri kita. Dalam artian kita melejat berdoa itu karena seolah-olah berhadapan dengan yang punya, yang mengabulkan itu. Maka doa-doa kita tadi itu akan hilang. Dengan apa? Dengan tajalinya orang yang kita harapkan tadi yang mengabulkan itu. Jadi hilang semua hajat dunia itu apabila kita itu di titik kehambaan.
Dan terbukalah pintu ma'rifat kita ketika itu kita melihat makam rububiyah, makam Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita, meliputi kita. Seluruhnya kita ini merasa tenggelam di dalam hadrahnya, maka di ketika itu kita kada berhajat lagi untuk doa sugih, untuk doa kaya, untuk doa apa. Kenapa? Karena zat yang memberikan itu ada meliputi kita. Di situ yang utama itu. Teruslah, ulun sesuai pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya berurutan aja, pian kalau lambat-lambatnya mentypingnya, biar ulun jangan terlalu banyak pertanyaannya. Kada pertama bara-bara guru rancak menyimak Kumal Sidin, tapi hadir dalam batin seolah-olah menasihati. Nah itu bagus berarti, itu yang bagus. Bisakah dianggap guru? Bisa, itu seperti itu. Kita itu kadang-kadang tegaknya ma'rifat itulah kadang-kadang bukan dari guru kita, tetapi melihat orang. Tapi sudah kita mengamalkan punya guru kita tuh, sudah kita mengamalkannya, kada terbuka. Tetapi tatkala melihat orang, mendengar orang, terbuka. Jadi sir itu sebenarnya ada yang di luar diberitahu sirnya, ada yang langsung dari dalam sehingga terbuka ma'rifat kita. Artinya kalau orang di dalam di luar di makam khalwat, tetapi hatinya tetap di khalwat, dia keluar misalnya. Tetap hatinya musyahadah tetapi tidak terbuka. Manakala dia keluar melihat satu kejadian, kadang-kadang terbuka dia sirnya, ma'rifatnya terbuka. Seperti itu. Guru kayak apa cara bertawasul kalau yang ditawasuli kada tahu lawan ngaran wali-wali yang hendak ditawasuli? Ya langsung aja sambati, aku berfatihah kepada seluruh wali sedunia tuh. Seperti itu kan kada apa-apa. Salah dah. Mohon masalah beribadah itu pang dalam ibadah hajakah atau dalam keseharian? Dalam seharian, makanya kita ini wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ibadah itu nang berwaktu, ada nang kada berwaktu lah. Kalam jubru lah. Beribadah berwaktu zuhur, asar, maghrib, isya itu sembahyang Jumat, puasa, Ramadan itu berwaktu. Nang kada berwaktu pang ibadah itu senantiasa hadir. Hati kita ini senantiasa mensuhud kebesaran Allah Ta'ala. Menghadirkan terus di setiap gerak kita. Maka disebutlah itu namanya zikir sir. Kalau kita melihat, ingat dengan penglihatan ini diberikan Allah Ta'ala, yang dilihat itu kenyataan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya senantiasa kita berzikir dalam keadaan dawam. Senantiasa berzikir. Ujar Allah Ta'ala, fazkuruni qiyaman wa qu'udan. Alah berdiri, berduduk kita itu. Wa ala junubikum, dan dalam keadaan kita berhiring, berdiri, berduduk, berhiring, senantiasa di dalam zikrullah. Apakah kita mengucapkan zikir di mulut kita? Bisa. Apakah kita kadang mengucapkan? Bisa juga. Namanya zikir sir namanya. Yaitu setiap pandangan, setiap gerakan, setiap apa aja yang kita rasakan, kita ingatkan itu adalah digerakkan oleh Allah Ta'ala. Dipandang, didengarkan oleh Allah Ta'ala, dilihatkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita senantiasa dalam keadaan ibadah, namanya zikir sir namanya, senantiasa menghadirkan, melihat, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di setiap gerak kita. Itulah dalam Al-Quran namanya jar Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala itu senantiasa beserta engkau dan apa yang engkau kerjakan. Allahu khalaqakum, kita dijadikan, gerak kita dijadikan, disitulah nampak sifat Allah Ta'ala. Kita ini dilihatkan, nampaklah sifat besar Allah Ta'ala di situ. Kita mendengar, nampaklah sifat samanya Allah Ta'ala di situ. Kita hidup, nampaklah sifat hayat Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Walhasil seluruh tubuh kita ini adalah kenyataan daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Jadi kita itu disebut namanya berzikir namanya. Kalau ingat itu, zikir apa namanya? Zikir sir namanya. Yaitu zikir tanpa huruf, tanpa suara, tetapi langsung menyaksikan kenyataan sifat yang dizikiri tadi, kenyataan apal yang kita zikiri tadi, kenyataan wujud yang kita zikiri tadi. Nanti kalau orang ini terus tenggelam di situ, maka dia akan dilihatkan wujud yang sebenarnya, sifat yang sebenarnya, apal yang sebenarnya siapa, yaitu zat yang wajibal wujud tadi. Disitulah kita dalam tenggelam di dalam namanya ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Disitulah kita tenggelam di dalam jamalnya. Disitulah kita tenggelam di dalam kamal kesempurnaan sifat itu sendiri. Sehingga kita itu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan pengenalannya juga. Itulah yang disebut Arabtu Rabbi bir Rabbi. Aku kenal Tuhanku itu bukan dengan pengenalanku, tetapi sudah masuk kepada makam di mana Tuhan sendiri, sifat itu sendiri yang mengenalkan akan sifatnya, mengenalkan akan apalnya.
Nah itu awalnya tadi untuk terbuka ma'rifat yang seperti itu, kita nyatakan bahwasanya sifat kita ini adalah kenyataan sifatnya, wujud kita ini adalah kenyataan wujudnya, afal kita ini adalah kenyataan afalnya. Namanya wahdatus suhud. Satu saja kita pandang bahwasanya aku kada maujud kecuali diadakan, sifatku pun kada maujud kecuali diadakan. Kembalikan semuanya itu kepada yang wajibal wujud tadi, kepada yang punya sifat, kepada yang punya afal. Maka baru terbuka pintu ma'rifat kita nanti setelah kita menyatakan mutu qabla an tamut, mematikan diri kita di dalam hakikat, meniadakan akuan, menghilangkan akuan, menyatakan bahwasanya yang ada cuma zat yang wajibal wujud dengan sifatnya, dengan afalnya. Wallahu a'lam. Cara bertobat dari makanan yang haram, dikembalikan banyak. Kalau tahu, dikembalikan dengan orang. Kalau tidak tahu, banyakin sedekah dan berdoa. Banyak puasa. Ya, nanti kita jelaskan. Tanya ini guru, bisa nggak diijazahkan lewat media kayak sekarang? Apanya yang diijazahkan? Inggih. Guru, apa bedanya zikir yang hayu ya qayyum dengan zikir Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Inggih. Sama aja sebenarnya. Cuma ya hayu ya qayyum itu nanti fungsinya sendiri. Karena kalau bertambah berarti bertambah juga fadilahnya. Misalnya la ilaha illallahul hayyul qayyum itu berbeda kena dengan kita berzikir misalnya hayyul qayyum misalnya, beda nanti. Yang Muhammad Nurbi, terima kasih. Orang yang sudah mengenal kenampakan wujudnya tidak ada lagi memandang perbedaan miskin dan kaya. Itu benar. Yang kalau sudah di makam ma'rifat. Yang ulun himung. Amin ya rabbal alamin. Cakra Sungai Kucan. Tanya ini guru, bisa nggak diijazahkan lewat apanya yang diijazahkan lah? Nggak ngerti ulun. Ahmad Ahad Nur Muhammad, pemahamannya guru. Ahad itu zat. Zat itu bertajali kepada Ahmad, namanya Nur Muhammad namanya. Ahmad tuh nama Nur Muhammad. Kalau Ahad itu maksudnya nama Zat Allah Ta'ala, Ahad namanya. Ahad tuh maksudnya salah satu namanya Allah Ta'ala tuh Ahad namanya. Qul huwallahu ahad ya. Salah satu sifatnya Allah Ta'ala Ahad. Kalau di Tauhid namanya wahdaniyat. Tetapi kalau di dalam ilmu hakikat orang menyatakan Ahmad itu adalah nama daripada Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad. Sedangkan Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad tadi itu. Namanya Muhammad. Jadi panakkan diri engkau kepada Nur Muhammad ya. Berarti nyatakan diri engkau itu kepada sebenar-benarnya diri engkau yaitu Nur Muhammad. Bila kita menyatakan diri kita ini, mengatakan diri kita Nur Muhammad, jahir, berarti namanya Muhammad namanya. Makanya orang sering menyebutkan rakamnya itu Muhammad. Habis itu Ahmad, hanyar Allah. Tulisannya seperti itu. Kalau bahasanya jar orang itu Muhammad tanpa mim, yaitu Ahmad namanya. Ahmad. Muhammad tanpa mim, Ahmad. Ahmad tanpa mim, Ahad. Itu seperti itu. Kalau bahasanya itu Nur Muhammad, kenyataan Nur Muhammad yang bernama Muhammad itu panakkanlah kepada Nur Muhammad. Siapa itu kenyataan Nur Muhammad? Seluruh alam ini, termasuk diri kita. Diri kita ini pada hakikatnya dan seluruh alam ini namanya adalah Muhammad. Sir daripada Nur Muhammad, sir daripada Muhammad itu adalah Ahmad. Siapa itu Ahmad? Yaitu Nur Muhammad. Jadi sir daripada seluruh alam ini, rahasia sebenar-benarnya alam ini adalah Nur Muhammad. Karena semua yang ada ini terbitnya daripada Nur Muhammad. Jadi namanya itu semuanya ini adalah alam ini adalah Muhammad. Nah Muhammad ini semua rahasia daripada Muhammad ini, artinya wujudnya Muhammad ini, rahasianya Muhammad ini timbul, rahasia bahwasanya Muhammad ini ada,
Roh daripada Muhammad ini adalah Nur Muhammad itu. Kita ini roh kita ini kan kadada. Kalau kadada Nur Muhammad, maka kita ini kenyataan Nur Muhammad. Manakala kita memusahadahkan diri kita ini adalah Nur Muhammad, berarti kita sudah kembali kepada Ahmad namanya, yaitu Nur Muhammad tadi itu. Kayaknya dulu. Imis makam mahabbah. Sudah ulun jelaskan makam mahabbah itu, kalau ulun jelaskan panjang macam-macam kalau makam mahabbah itu. Jadi kalau pian minta jelaskan makam mahabbah tetapi tidak diawali mahabbah dengan siapa, ulun kan bisa menjelaskannya. Kalau pian mahabbah dengan Allah Ta'ala, nah ulun runtunakan dari awal. Kalau mahabbah dengan guru tadi ulun runtunakan dari awal. Makam mahabbah itu sesudah wasil ulun runtunakan juga dari awal. Jadi kalau pian menjelaskan mahabbah itu ada tingkatannya. Tingkatan kita mahabbah itu, yang pertama tingkatan kita mahabbah itu adalah menunjukkan mahabbah dulu. Jangan kada bisa kita itu mahabbah, karena mahabbah cinta itu adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan kita, tapi kita berkehendak dulu, membuktikan dulu. Makanya di dalam hadis kursi itu kan disebutkan mayatakarrabul mutakarribuna bin nawafil wal faraid ya, hatta ahibbahu ya. Karena makam mahabbah itu pertama dulu kita menunjukkan di makam salik beribadah siang dan malam, itu menunjukkan kita itu cinta kepada Allah Ta'ala. Nah setelah kita cinta kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala baru an-najisidin hatta ahibbahu jadi Allah Ta'ala. Itulah makam wasil, sehingga aku cinta dengan inya jadi Allah Ta'ala. Kuntu sami'an yasma'u bihi, kuntu jadi sidin, jadilah aku ini basiran yubsiru bihi. Nah itu makamnya panah nanti apabila kita itu sudah menjalani makam salik dengan sebenar-benarnya beribadah yang fardu, yang sunat dengan di bawah bimbingan guru, sampai kita diberikan Allah Ta'ala kecintaan, sehingga ya Allah Ta'ala engkau mendengar itu dengan pendengaranku, melihat engkau dengan penglihatanku, berbicara dengan aku yang berbicara, bukan engkau. Itulah makam panah. Jadi makam mahabbah itu pertama kita menunjukkan mahabbah dulu, habis itu kita diberikan makam panah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wasil, baru nanti disitulah kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat kenyataan sifat af'al Allah Ta'ala yang sempurna jamal dan kamalnya. Setelah kita melihat itu baru diberikan jalal namanya di dalam hati kita, merasa mengagungkan Allah Ta'ala, bukan merasa mengagungkan lagi lah, pokoknya agung Allah Ta'ala tuh. Ini ulun panjang kalau misalkan inilah pian kata inya kenapa jadi makam mahabbah itu jadi timbul itu seperti itu asal mausulnya. Kalau ulun padahkan lalu timbul jalal aja ulun. Jalal itu artinya mengagungkan. Padahal di waktu kita wasil itu kita sudah melihat jalalnya Allah Ta'ala. Karena dua makam kita itulah, kalau kita itu di makam wasil itu tetap musahadah dan murakabah. Kita itu menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, tenggelam kita di dalam kebesaran waktu kita menyaksikan. Di mana kadang kita bergerak, kita ini menyaksikan, kita memandang orang, menyaksikan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala itu di makam wasil. Itu musahadah tetap kita menyaksikan. Yang kedua adalah jar kita itu adalah murakabah. Pian itu dirasakan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala tuh. Jamal dan kamal itu sebenarnya kesempurnaan sifat. Misalnya kudratnya, sempurna kudratnya itu menghadap dengan kita, maka kita merasa lemah. Jamal artinya sempurna Allah Ta'ala tuh melihatkan sifat kudratnya dengan kita. Kamal sempurna kita itu menerima kudratnya Allah Ta'ala. Di situ kita tersungkur, di situ kita hangus, di situ kita panah namanya. Di situ. Nah, ini malamnya diri lamnya Jepang sebenarnya lah. Cuma ulun kisahkan ini supaya pian tahu nang jamal itu apa artinya. Kita tuh dilihatkan sifatnya. Misalnya sifat Allah Ta'ala tuh sami, sifat basarnya misalnya melihat. Kita itu seolah-olah kita tuh kalau di dalam murakabahnya, kita ini melihat diri kita ini, keadaan diri kita, kehinaan diri kita. Pokoknya pian melihat bang. Kadang kau ulun mengisahkannya dan itu lejat. Bisa juga pian melihat seluruh alam ini semuanya adalah di dalam genggaman pian. Karena kita melihat itu bukan dengan penglihatan kita, tetapi dengan penglihatan Allah. Seperti itu. Kita kada berlaku lagi sifat kita. Disitulah nanti timbul mahabbah itu. Setelah kita kembalikan oleh Allah Ta'ala ke makam salikin. Dan jalalnya itu nanti timbul sesudah itu. Bisa. Kalau kita itu waktu di dalam melihat jamal kamal itu kadang kada timbul jalalnya.
Kenapa? Karena di waktu itu kita asik di dalam kamalnya dan jamalnya, belum timbul jalalnya. Karena apa? Karena jalalnya tidak kerasa waktu itu. Kenapa? Karena kita panah di dalam sifatnya. Di dalam sifatnya. Bisalah timbul, bisa jalalnya tuh. Kita bisa timbul jalannya tuh, ya Allah. Kita itu seperti itu. Melihat gerak kita ini kita takut, bisa. Melihat gerak kita ini sempurna, bisa. Makanya orang yang di makam ma'rifat itu ketika dia wasil bisa tekuring, bisa menangis, bisa. Kenapa? Karena asyik sebenarnya. Bukan karena sedih dia menangis, enggak, karena asyik. Karena saking lejatnya. Jamal itu artinya tidak ada yang sempurna. Keindahan surga pun hilang, keindahan alam pun hilang. Itu namanya jamalnya, sebenar-benar jamal itu. Jadi setiap pian menggerakkan badan pian, setiap pian melihat, mendengar, itu semuanya jalalnya nampak. Kadada yang kada nampak. Nah itu berarti pian di makam ma'rifat namanya. Itu jadi baik buruk kan. Kadada lagi pian sempurna sifatnya. Bahkan diri pian kada merasa lagi. Laduni itu semuanya pemberian Allah Ta'ala. Laduni itu setelah kita mendapatkan jamal kamal itu termasuk laduni sudah. Nanti baru datang sir. Nah itu jadi kalau ulun mengisahkan, kalau sudah di atas namanya wasil itu pian kada habisnya ulun mengisahkan. Kenapa? Ngarannya gin jamal kamal, kesempurnaan maulah habis dikisahkan. Kalau nya habis dikisahkan kada sempurna di makam itu. Ya Allah ayo. Jadi kalau pian minta kisahkan ulun di makam sesudah wasil itu kada mau habis. Setiap ulun kisahkan dia timbul terus. Karena itu sempurna. Sempurna itu kada ada habisnya. Kalau dia habis berarti kada sempurna. Setiap kita berucap timbul kesempurnaannya. Setiap kita dengar sempurnanya muncul terus dia. Habis suara ulun ini pian kada habis mengisahkannya. Karena setiap ulun ucapakan dia akan timbul lagi memberitahunya kesempurnaan itu. Karena taubat makanan malah kayaknya kita sambung itulah. Panjang kalau pian itu ulun itu kalau iya itu kalau kita tuh bepandir santai. Kalau sudah di makam ma'rifat tuh santai tapi sampai ke langit hilang kita. Bahasanya tuh seperti itulah. Saking lejatnya tuh nah. Hakikat ikhlas melihat yang hakikat sebenarnya. Kena ulun akan itu kan ulun kena yang ulun siang tadi ulun jelaskan itu kena ulun masukkan ke YouTube ulun pian melihat ya makna ikhlas itu kan ada yang bertanya siang tadi itu ikhlas yang sebenarnya itu tajalli tadi kena akhirnya mun ulun kisahkan lagi itu panjang lagi perjalanan ikhlas itu dari makam awam makam salikin sampai kepada makam wasilin ikhlas itulah belum lagi perjalanan kita ikhlas itu pian jalani yang ianya pian jalani baru pian menemukan ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas yang sebenarnya adalah bersihnya batinnya pian tidak ada lagi yang dipandang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ikhlas yang sebenarnya. Artinya ikhlas yang sebenarnya itu akan didapat ketika orang itu wasil. Kalau kada wasil belum ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas yang sebenarnya itu tidak memandang yang lain lagi selain daripada Allah taala aja. Padahal maknanya itu adalah ketika seseorang itu panah dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah ikhlas yang sebenarnya, yaitu yang nampak yang memberi bukan lagi yang diberi. Nah, bukan lagi keadaan kita tapi keadaan yang menjadikan keadaan kita yang nampak. Itulah ikhlas yang sebenarnya nanti. Bayangkan posisi sidin, ekspresi sidin, enggih. Boleh seperti itu. Pokoknya pian bayangkan aja kayak apakah guru pian. Martabat 7 sebenarnya yang ulun jelaskan ini sebenarnya pianlah sudah uraian daripada martabat 7. Pian kada perlu lagi main koti martabat 7-nya itu. Yang ulun uraikan nih adalah sebenarnya penjelasan daripada martabat 7 sebenarnya. Hasil kesimpulan daripada martabat 7 itu ya yang ulun jelaskan nih. Kalau pian masih mengingatkan makam ahdiyah, wahdiyah itu pian lambat. Kita kada merasakan makam itu. Alam arwah, alam adesam yang kita rasakan tuh alam ajsan. Adesam ini kayak apa supaya kembali ke alam arwah supaya dia bertemu di alam ahdiyah itu. Itu aja pian. Jadi martabat 7 itu pian dua aja pian sikapi. Rasakan martabat uluhiyah dan rasakan martabat ubudiyah. Siapa itu martabat uluhiyah? Itu meliputi akan martabat ubudiyah.
Martabat ubudiyah tenggelam di martabat uluhiyah. Itulah martabat 7 itu. Kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya sebenarnya martabat 7 itu kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja. Ada sifat kehambaan, ada sifat ketuhanan. Bahasanya itu nampak kita itu berhajat dengan Allah Ta'ala. Nah itu. Martabat 7 itu. Mana moderatorullah? Iya, kasih sayang Allah Ta'ala, iya begitu sempurna, benar. Masya Allah. Pian sebenarnya kalau sudah paham itu, yang ulun jelaskan ini pian paham deh. Paham benar pian. Yang kalau orang mengerti itu nah. Macam-macam bertanya. Guru, bagaimana ilmu putus yang mutlak yang kita yakini? Dan pegang untuk kembali kepadanya. Putus itu yakin dengan Allah Ta'ala. Ilmu putus itu maksudnya mutlak itu sampai pian mengamalkan ilmu itu sampai kepada ainul yakin, hakul yakin, yaitu sampai ma'rifat. Bila ma'rifat itu kan pian sudah kenal, itu yang pian kan pegangi. Itu yang kita pegangi. Ilmu putus itu maksudnya sampai kita ini kadang merasa punya ilmu lagi, sudah bertemu sudah dengan yang punya ilmu siapa, yaitu Allah Ta'ala. Sudah terbuka ada sifat ilmunya. Itu maksudnya di makam ma'rifat, di makam ainul yakin, di makam hakul yakin. Ahmad tuh di mana tempatnya, dan Muhammad itu di mana tempatnya? Mantap tuh pertanyaan. Amun orang tuh kenyataan Muhammad di mana kira-kira letaknya. Nah, ini kenyataan daripada si Ahmad misalnya. Jadi Ahmadnya tuh di mana ini? Misalnya ada mobil lewat, ampunnya tuh Ahmad misalnya. Ampunnya Ahmad. Jadi mobil itu kenyataan punya Ahmad. Kira-kira di mobil itu di mana Ahmadnya? Are Ahmad. Misalnya ulun ni beulah mobil. Ulun ni beulah ini jana, kada usah gin beulah mobil. Ulun ni bernama Ahmad. Pertanyaan pian apa lah? Ahmad tuh di mana tempatnya dan Muhammad itu di mana tempatnya? Nah, ini misalnya lah. Ini namanya ulun ni namanya Ahmad namanya. Lalu ulun menjahirakan namanya ini Muhammad. Tatkala pian melihat Muhammad ini di mana Ahmadnya? Atau di mana ulun? Ulun baulah inilah. Di mana ulun ketika pian melihat ini? Ulunnya kada ada di sini. Tapi pian tahu bahwasanya ini adalah kenyataan ulun. Ulahan ulun. Artinya kalau pian hendak mengerti Ahmad dan Muhammad itu seluruh alam ini kenyataan daripada Ahmad. Yaitu Nur Muhammad. Pian yakini. Nah, di seluruh batang tubuh kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad, yaitu Ahmad, namanya Muhammad. Di manakah si Ahmad di waktu itu di diri kita ini? Di mana? Itu tangali sedikit. Itu nyaman bener kayak itu, nyaman bujur. Yang kayak ini aja nah. Ulun ini menjahirkan ulun ini di sini. Lalu ketika ini ada di mana ulun? Pian ini tahu ulahan ulun. Ini punya ulun, milik ulun. Di mana ulun ketika pian itu melihat ini? Ketika ini misalnya ada, ini ada pian yakini punya ulun. Nah, di mana ulun di ketika pian memandang ini? Nah, itu aja jawabannya. Diri terdiri, diri terjeli, diri terperi. Nah, itu orang bahari lah. Ahmad dinamai Allah. Di mana kedudukannya? Ada mau pian kayak itu. Di mana kedudukannya? Nur ilahi. Bila Ahmad itu tenggelam di dalam nur ilahi, maka hilang Ahmadnya. Ahmadnya yang nampak siapa? Nur ilahi itu. Nur ilahi itu apa? Rahasia daripada Nur Ahmad tadi itu. Kita sama dengan tadi. Kita ini Muhammad punya rahasia namanya, yaitu Ahmad. Di manakah Ahmad itu?
Kadada kita kada tahu, tapi kenyataan Ahmad itu bergerak. Nah, kenyataan Ahmad memandang, kenyataan Ahmad bersuara, kenyataan Ahmad. Manakala kita ini hilang, yang nampak cuma Ahmad itu. Manakala Ahmad itu yang nampak, Ahmad itu hilang. Karena rahasia daripada Ahmad itu akan langsung tajali di Ahmad itu. Makanya apabila seseorang itu langsung panah terhadap Nur Muhammad, maka dia kadada lagi Nur Muhammadnya. Yang tajali siapa? Yang Nurullah namanya, yang meliputi akan itu Nur Muhammad tadi itu. Jadi kalau pian menakuni kedudukannya di mana, malam yadri lam yajuk. Bila pian kada merasa di waktu itu, kada kawa ulun mengisahkannya. Bagi orang yang merasa dia akan tahu. Artinya kada bisa kita menceritakan kedudukannya di mana, karena kita tidak punya kedudukan. Dialah yang punya kedudukan. Kita kada punya kedudukan karena kita memang tidak ada. Yang ada cuma dia. Lalu pian mencari kedudukannya di mana? Tidak ada kedudukannya. Malam yadri lam yajuk. Bila pian kada merasakan, kada tahu pian kedudukannya. Kedudukan rasa jurang diliputi jurang. Kalau kita tuh mengatakan diliputi itu berarti di luarkah, diselimutikah? Kada seperti itu. Nanti kan diliputi itu artinya diliputi ini misalnya ini benda, lalu kita diliputi, ini kita misalnya. Ini kita diliputi aja. Diliputi itu artinya di luar aja kah dirasakan? Kada. Zahir batin itu diliputi, itu nampak. Kitanya kadada nampak siapa yang meliputi. Di mana kedudukannya? Kita aja kada mengerti kedudukan kita di ketika itu. Cuma kita merasakan kedudukan kita itu di dalam kedudukannya, di dalam kesempurnaan zat yang wajibal wujud, yang bersifat wahdaniyat, yang bersifat wujud dan wahdaniyat. Artinya wahdaniyat itu Allah Ta'ala itu kada bertempat di kita, itulah kita tenggelam namanya. Di dalam bahrul ilmi, namanya bahrul ma'rifatnya Allah Ta'ala, yang mana dibukakannya kita tenggelam di situ. Misalnya ilmu, disitulah kita tenggelamnya. Misalnya di antara sifat-sifat Allah Ta'ala itu nanti ada yang terbuka dengan kita, itulah sir namanya. Disitulah kita kadang mengerti kedudukan kita. Kalau pian mengerti kedudukan itu masih di tahap belajar namanya. Ini karena makam yang pian tanyakannya adalah makam di mana malam yadri lam yazuk, yaitu makam ma'rifat namanya sudah. Memandang guru itu termasuk nur ala nurin lah guru. Kalau pian pandangan pian nur juga, pian yang memandang pian rasakan nur Muhammad, guru pian pun pian pandangkan nur Muhammad juga. Itu baru nurun ala nurin namanya. Bujur ya, asal mengerti aja lah. Mun kada mengerti pian aku mandang guru itu nur juga aja. Kenapa jurang? Ngaran sidin Nurdin, ngaran ulun Nur Pahmi ya. Jadi kami sama-sama nur ya. Nah itu ngaran-ngarannya sama. Maksudnya pandangan hakikat pian, tenggelamakan pian itu di dalam guru pian. Pian mesrakan diri pian di Nur Muhammad, lalu pian musahadahkan guru pian. Nah itu bahwasanya beliau juga Nur Muhammad. Atau pian tenggelamakan langsung di dalam panah pada syekh pian, pada guru pian. Pian kada usah menenggelamakan kepada Nur Muhammad, kada usah. Pian rasakan diri pian ini adalah tenggelam di dalam guru pian. Pian rasakan gerak pian, gerak guru pian. Nah itu berbicara pian, guru pian. Rasa makan di keheningan malam. Itu sama dengan memesrakan dengan Nur Muhammad. Kenapa? Karena guru kita itu panah pada gurunya. Gurunya panah pada gurunya. Sampai panah kepada Rasulullah. Rasulullah itulah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Jadi memanahkan diri terhadap guru itu sama dengan memanahkan dirinya terhadap Nur Muhammad. Wallahu a'lam lah. Ahmad yang dinamai Allah, di mana kan sudah tadi. Itu kada bisa itu tercampur. Harta kuitan izin guru, maksudnya mendengar tausiah guru bisa mendapatkan ijazah kepemahaman. Kalau diamalkan bisa terbuka. Kalau ulun berbicara nih, pian dengarkan. Tapi jangan pian pahami, kada usah. Pian dengarkan aja yang keluar dari mulut ulun ini, pian rasamkan. Kalau ulun waktu menjelaskan itu memanakan itu, pian tenggelamkan, ya pian bisa panah tuh. Apalagi ulun merasa lejat kena tuh, rasa lejat tuh pian panakan aja, iringi aja apa yang keluar di mulut ulun ini. Nah, memanakan sifat, iringi aja seperti ini, iringi bisa panah pian. Bagaimana bisa khusyuk dalam salat? Khusyuk dalam salat itu orang itu menghilangkan hubud dunia, ya. Mengujar orang tasawuf menghilangkan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala di dalam hatinya.
Nah, yang kedua jaga makanan, jaga pergaulan, itu bisa khusyuk, bisa khusyuk. Memha itu kahjat Allah Ta'ala. Pian masih direkam itu sayangnya, belajar direkam masih. Hakikat daripada itu baru pian tetamu. Jangan pian mengatakan mimha itu karena namanya Allah. Kadakah itu sayangnya? Kada seperti itu. Itu rakam untuk mencapai ma'rifat namanya. Pian harus tahu rahasia daripada mimha mimdal itu Muhammad itu siapa sebenarnya. Kita nih Muhammad, seluruh alam nih Muhammad. Itu Muhammad itu kenyataan siapa? Kenyataan daripada Nur Muhammad namanya Ahmad. Nah Ahmad itu kenyataan daripada Nurullah. Kenyataan daripada Nurullah. Nah pian hendak mengertinya itu nanti apabila pian sudah dibukakan putuhatnya. Jadi tugas kita ini, cara kita ini memesrakan diri kita ini aja sampai itu aja batasnya. Memesrakan diri kita sampai kepada Nur Muhammad, menyatakan diri kita Nur Muhammad. Kada usah langsung ke Allah Ta'ala itu. Kada usah dulu. Karena apa? Kada bakalan orang itu sampai kepada Allah Ta'ala itu kecuali melalui jalan Nur Muhammad ini. Atau melalui jalur Tauhid. Seperti itulah. Jangan langsung ke atas. Ya Allah Ta'ala dan ada nih. Salah pian. Kada bisa. Itu baru pernyataan pian. Kalau kenyataannya nanti berbeda. Pian menyatakan seluruh alam ini kenyataan Allah Ta'ala. Itu pernyataan pian. Pernyataan pian di dalam hakikat keyakinan pian. Sama dengan ulun menyatakan diri ulun ini Nur Muhammad. Ulun menyatakan diri ulun Nur Muhammad. Jadilah diri ulun ini Nur Muhammad. Kada dulu. Mesrakan dulu Nur Muhammad. Rasa makan dulu. Mesrakan, musahadahkan, yakinakan bahwasanya diri kita ini Nur Muhammad. Merasakannya dengan bersalawat, merasakannya dengan berzikir, merasakannya dengan melihati diri kita ini. Dilihati bujur-bujur diri kita ini, zahiran wa batinan. Kenapa aku bergerak? Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa berucap? Kenapa bisa melihat aku ini? Karena itu kita lihati, itu adalah berkat Nur Muhammad seberataan. Lihati, pandangi, musahadahkan, yakinakan bila bergerak, yakin gerak ini daripada Nur Muhammad. Bila berpandir, yakin berpandir ini Nur Muhammad. Bila mendengar dan didengar, itu yakin semuanya itu daripada Nur Muhammad. Seberataan itu dulu. Ada semudah itu kita mencapai nang itu dulu. Sampai itu gin kita sudah bagus, sudah bisa musahadah dengan Nur Muhammad itu sudah bagus. Nah ini langsung ke Allah Ta'ala kada bisa. Beribadah kena kayak itu juga saya nggak beribadah rasa makan. Ini gawian Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu ulun padahkan dari lah. Sebenarnya pian itu sudah ulun padahkan inti-intinya sebenarnya. Intinya tuh ulun padahkan sudah. Nabi Muhammad tuh Nur Muhammad sebijian. Jadi pian turuti Nabi Muhammad tuh nan zahirnya turuti, pandang Nur Muhammad diri pian itu. Sempurna tuh pian kayak Nabi itu. Maksudnya sempurna hakikat pian itu tenggelam di Nur Muhammad. Kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan namanya. Sempurna pian mengikut Nabi itu zahirnya syariat, hakikatnya Nur Muhammad. Apalagi guru hendak bertakun masalah pribadi kawala kawiapi. Apanya itu masalah pribadi assalamualaikum. Dipanggil haji apa hukumnya guru? Apa tuh dipanggil haji? Kada apa-apa karena umrah itu haji kecil. Bila kita musahadah guru lalu dibayangkan posisi sidin ya bujur. Jauh tiada berantara, dekat tiada bersentuhan. Masyaallah. Mohon doanya guru hajat ulun takabul amin. Nah, 7 sifat Allah Ta'ala yang ada pada diri kita nampak iya bujur itu. Nah, keasikan guru lah ini. Masya Allah. Ini makin malam apalagi kopi ada bah makin asik kan ada. Guru berbetakun mendengar. Masya Allah. Ini banyak pertanyaan. Guru izin bertanya kayak apa cara kembali ke titik. Iya tadi ulun jelaskan tadi itu. Titik siapa kan titik tuh Nur Muhammad titik tuh. Ulun langsung aja karena tadi banyak pandir. Yang titik noktah itu apa guru? Nur Muhammad sudah. Bikana makana wabiyakun mayakun itulah Nur Muhammad. Mun anak penjelasannya itu panjang karena kalau ulun jawab benar ulun jelaskan tapi mun ulun ampih bihan kita. Ini Ahmad jadi sir pada Muhammad. Iya bujur. Nah, ini paham ya. Minta rela ulun mendengarkan.
Ulun 4 tahun guru kah adalah ilmu malaikat dalam diri kita. Malaikat semuanya tuh ilmu Allah Ta'ala. Karena kita ini kejahiran ilmu sayangnya. Ilham malaikat itu diutus dari Allah Ta'ala ilhamnya. Kalau makanya jualah. Nah, ulun rancaklah menyampaikan ilmu malaikat adalah pada diri kita aja. Mun ada berarti kita dua besi ilmu. Nah, itu kalau pian belajar ilmu hakikat. Nah, ilmu ini kadada seberataan dari Allah Ta'ala. Makanya kita ini seberataan wujud alam ini kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa itu guru kenyataan la ilaha Muhammad Rasulullah? Karena di dalam la ilaha illallah itu terkandung ilmu, hayat, kudrat, iradat, ilmunya Allah, kudrat, iradat, ilmunya Allah Ta'ala, basar kalamnya dalam terkandungnya. Kita kenyataan ilmunya kada jadi kita. Amun kadada iradatnya kada jadi kita. Kalau kadada wujudnya kada jadi kita. Makanya kita ini disebutkan kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kita ini nah kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala itu kalau kita musyahadahkan, kalau kita pikirkan bahwasanya kita ini fakir, hina, bukan fakir lagi kadada. Disitulah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga mewujud kita ini. Nah wujud kita ini bahasanya itu adalah kenyataan la ilaha illallah. Dijabarakan kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Kadada kita mempunyai sifat, kadada mempunyai apal, kadada mempunyai zat. Yang nampak itu apa? Illallah. Nah, itu kalau dipanjangkan, tapi ulun ini ringkas pian paham kada apa-apa. Itu maksud ulun ringkas, kalau ulun jelaskan itu panjang kalau ulun jelaskan. Supaya pian mengetahui gerak pian sedikit inilah. Nah, kepunyaan Allah Ta'ala. Supaya pian melihat bila pian bergerak ni nampak la ilaha illallahnya nah. Nampak la ilaha illallahnya. Bila pian bergerak, pian berdiam nampak juga. Bila pian bergerak kan nampak juga. Pian melihat nampak juga. La ilaha illallah. Kenapa? Karena gerak dan diam ini seberataan kenyataan la ilaha illallah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. La tataharaku zarah illa bi iznillah ay bi kudratillah bi iradatillah bi haulillah bi kuwatillah bi aunillah. Nah, makanya nampak di dalam gerak kita ini kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang seperti itu sekali jadinya menarik nafas kada mewujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak pada napasnya, nampak pada geraknya, nampak pada keluar napasnya, nampak pada penglihatannya, seluruhnya nampak sayangnya. Kalau pian banyak yang sesat, kalau pian banyak sesat orang kada tapi mengerti. Pakai dalil bos yang sahih. Mudah aja dari panah itu. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Kullu syai'in pan. Sudah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sudah dalilnya. Tapi ada ilmu yang kada berdalil itu. Pian kada dapat mencarinya itu. Guru ketika gerak diam ini diliputi oleh hidup lalu sir berucap alhamdulillahi ala kulli halin, itu jahir berarti yang alaikram lah. Bilanya berucap itu berarti dia nampak melihatnya alhamdulillahi rabbil alamin ya. Itu sudah jahir berarti ke makam bakabilah namanya. Kalau waktu pian merasa diliputi itu makamnya panah namanya. Kalau pian melihati nah itu namanya bakabilah. Adanya aku ini diadakan Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Adrikni ya Rasulullah, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Apakah surga dan neraka itu di dunia ini Pak Kiai? Iya, di surga itu. Surga di dunia ketika seseorang mencapai ma'rifat, neraka di dunia ketika seseorang terhijab dengan kebesaran Allah Ta'ala. Itu neraka dia gelisah terus. Kalau orang sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala itu nafsunya mutmainah. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Dipanggil oleh Allah Ta'ala ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Irji. Nafsul mutmainah itu apa? Orang yang senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang nafsunya mutmainah itu selalu ingat, selalu hadir Allah Ta'ala, selalu dalam musyahadah, lalu dipanggil oleh Allah Ta'ala irji.
Sudah mutmainah dengan zikir, kembali engkau dengan aku jar Allah Ta'ala. Dalam keadaan ridho, jangan merasa engkau yang berzikir, tapi saksikanlah aku yang memampukan engkau berzikir. Padahuli fi ibadi, tunduk engkau dengan sifat kehambaan engkau. Karena engkau sudah melihat siapa aku sebenarnya. Padahuli fi ibadi wadukhuli jannati. Lihati jar Allah Ta'ala kebahagiaan engkau, yaitu surga dunia, yaitu melihat kesempurnaan. Kalau surga itu ada sempurna lagi. Kalau ada Allah Ta'ala, dunia ada sempurna aja. Kalau tidak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disitulah orang ketika di dalam surga bertajalinya Allah Ta'ala, semua kenikmatan surga itu hilang. Di dunia ketika kita itu mencapai ma'rifat, seluruh kenikmatan dunia ini kada ada artinya. Karena dunia itu kalau orang mencapai ma'rifat cuma sebutiran debu, nanti dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga orang itu menjadi zuhud, menjadi wara. Zuhud tidak ada memasukkan lagi selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wara tidak lagi memandang yang lain selain daripada memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zuhud dan wara yang sebenarnya itu ketika orang itu mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zuhud kada cinta dengan dunia, tapi yang punya dunia sudah masuk di dalam hatinya. Wara tidak mengambil sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya baik, tetapi tidak mengambil dia yang baik itu. Berwiritan baik, mau beribadah baik, tapi dia tidak memandang wiritannya, tidak memandang fadilahnya, tidak memandang dia merasa mampu berwiritan. Itulah wara secara hakikat, zuhud secara hakikat. Tatkala orang itu wasil, barulah dia mendapatkan wara dan juhud yang sebenar-benarnya juhud, yaitu tidak ada lagi yang nampak di dalam hatinya selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wara tidak ada lagi mengambil yang lain, manfaat yang lain, kehendak yang lain selain daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam setiap harinya dia fana fillah, dalam hatinya senantiasa hadir meliputi kebesaran Allah Ta'ala. Di dalam geraknya pun dia wara, senantiasa dia memperhatikan, merasakan bahwasanya digerakkan di dalam makam la haula itu. Wara artinya dia kadang merasa dia bergerak lagi. Sebenarnya itu kadang mengambilnya daripada kemampuannya. Wallahu a'lam lah. Jadi seperti itu. Surga dunia itu ada di dunia, yaitu ketika kita mencapai ma'rifat. Kada ada celah lagi pada ilmu. Apa bedanya guru lajat wajibal wujud dengan wahdatul wujud? Lajat wajibal wujud. Wajibal wujud itu kan maksudnya di dalam kita musyahadah itu menyatakan dulu bahwasanya seluruh alam ini kenyataan zat wajibal wujud. Nah, setelah kita memusahadahkannya namanya suhudul kasrah fil wahdah, baru kita tembus kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu adalah kesimpulan bahasa kita tuh hasil daripada kita itu menyatakan zat yang wajibal wujud tadi. Jadi setiap sesuatu kita nyatakan ini adanya karena ada zat yang wajibal wujud. Nah, setelah kita musahadahkan seperti itu, barulah kita itu nanti hasilnya yaitu wahdatul wujud. Bahasa ulun rajak itu wahdatus suhud namanya. Wahdatus suhud itu menyatakan zat wajibal wujud saja yang punya wujud, punya sifat yang sempurna. Baru nanti ke makam wahdatul wujud. Makanya ulun sering mengatakan itulah, sempurnakan dulu wahdatus suhud, baru kita bisa mencapai makam wahdatul wujud, yaitu makam panafillah, makam ma'rifatullah. Bermusafahah itu supaya terhubung sanad kita kepada Rasulullah. Itu kan secara zahirnya jar Nabi man safahani wa safaha man safahani itu dakhalal jannah. Hadisnya itu seperti itu. Apakah lebur sudah merdeka aja? Nyata lebur itu. Lebur di ketika kita bisa dipanahkan. Kalau nya kada panah, setelah panah itu kan sebentar aja sayanglah. Ingat akan bian. Orang itu dalam keadaan panah itu sebentar aja, 5 menit ke 10 menit, kecuali panah pada syekh itu lama. Moderator sampai sini jadi lo, setengah lewat dah sejam kita. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini seberataan manfaat. Mudah-mudahan kita seberataan dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk musyahadah, dimudahkan untuk muraqabah. Masya Allah, tabarakallah. Minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.